puasa selalu ada hikmah. Pemirsa, balik lagi mengambil hikmah dari bintang tamu narasumber kita yang luar biasa. Kita masih dengan Ustadz Maulana. Kalau penasaran, pengen minta beliau untuk menuliskan kaligrafi ini. Beliau udah bawa alat-alatnya di akrilik. Kita coba minta beliau menuliskan kaligrafi ya. Gitu. Ustadz pengen lihat dong, Ustadz. Boleh. Kasih lihat ke arah kamera ya, Ustadz. Iya, ini kita simpel aja ya. Akrilik ya ini, Ustadz? Akrilik. Kita cari yang simpel-simpel aja. Kalau yang gede susah bawanya. Betul. Ini saya buat biasanya sulus gitu yang umumnya orang suka aja. Gitu Oh, ya. ada beberapa jenis ya, Ustadz ya? Ada kurang lebih 10 jenis lah. Cuman umumnya orang pakai itu biasanya sulus. Oke, Gitu. coba kita lihat nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Ya. Nah, yang udah jadinya. Nah, Oke. ini hasilnya Masya seperti Allah. ini. Kasih lihat ke Simple. kamera saat. Masya Ya, Allah. nggak perlu lama gitu. Tapi walaupun sederhana, ya lumayan lah, menarik sedikit lah. Gitu. Dan ini Mirsa nggak cuman lafaz kaligrafinya aja ya, tapi termasuk hiasan-hiasan di sampingnya. Ornamen-ornamennya gitu. Ornamen-ornamen itu. Tanpa cetakan, langsung. Semuanya tulis ya. Langsung. Ya ini contoh di sini, dan kalau kita misalnya lihat di masjid-masjid, maka itu lebih beda lagi di Beda tembok lagi, ya. iya. Bahannya juga lebih beda. Lebih beda pas. Ya kira-kira satu masjid yang kayak misalkan masjid perumahan itu perlu berapa lama pengerjaannya, Ustaz? Ya tergantung sih, biasanya kalau per hari itu bisa sampai 5-6 meter per hari saya. Itu Ustaz 5-6 meter itu dari jam berapa biasanya, Ustaz? Biasanya dari jam 8 sampai jam 5 lah. Iya, hitungan orang kerja gitu Iya, ya orang seharian. kerja lah Paling gitu. break sholat, makan. Masya Allah. Kalau Cuma, pemirsa ada yang pengen masjidnya nih, Ustaz boleh ya, Ustaz ya? Boleh. Ngubunginnya kemana, Ustaz? Hah? Ngubunginnya kemana? Barangkali ada Instagram atau ini ya nggak apa-apa. Ada sebutin aja, Instagram Ustaz. Instagramnya. Maulana Al-Kalami Art. Halo, Al-Kalami Art. Masya Allah. Masya Allah. Dan sejauh ini, Ustaz, masjid yang menurut Ustaz karya saya paling bagus tuh, paling keren tuh di situ. Di mana, Ustaz? Biar supaya nanti saya kunjungin ngeliatnya. Ada di daerah Lebak Bulus 2 ya. Belum Mosku namanya, Masjid Al-Mustafa. Belum Mosku. Masjid Biru. Masjid Biru. Di situ kampus sih, STFI Masjid Sadra. kampus. Heeh. Saya kurang lebih ada 1 bulan lebih lah situ saya. Wah, segede apa memang, Ustaz? Lumayan gede masjidnya. Kebetulan masjid itu juga bukan punya Indonesia, dari Iran. Oke. Makanya namanya Blue Mosque Al-Mustafa. Itu kan tinggi-tinggi gitu, kadang nyampe naik-naik tangga gitu, Ustaz? Iya, pakai scaffolding. Masya Allah. Sampai 8 sampai 9 susun gitu barang. Nah, sekarang kan juga ada yang pakai serba komputer, udah cetak, udah kayak gitu. Ustaz udah ada pakai metode gitu juga atau semuanya tetap pun masih pakai tetap benar-benar tulis Iya, tangan kita asli? tetap kita ikuti perkembangan zaman ya. Kita nggak mau kalah masalah teknologi, tetap saya pakai. Jadi ada yang manual, ada yang digital. Tetap saya pakai. Dan kadang ada yang di dalam bentuk cekungan kubahnya itu juga. Kalau yang biasa kubah itu saya manual tetap. Itu kan berarti, Masya Allah tinggi. Manual ya, tetap manual. Segitu banyak misalkan Asmaul Husna di dalam kubah gitu ya. Kadang orang suka nanya itu bagaimana ngitungnya tuh 99 bisa pas satu kubah. Iya. Atau bisa satu lingkaran di sketsa itu. dulu berarti, Ustaz? Hah? Di sketsa dulu. Tetap saya gitu, punya Pak. hitung-hitungan gitu. Jadi hitung-hitungan saya tuh kalau matematika teori kadang prakteknya susah. Kalau saya langsung praktek nggak pakai teori. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Dan kalau tadi penasaran ya, jadi ada beberapa jenis khot kalau pemirsa mau tahu. Mungkin juga sekaligus dikasih tahu ke pemirsa ada berapa khot dan yang biasanya paling populer tadi yang sulus ya. Sulus ya. Itu ada khot apa saja dan dari mana aja itu? Kalau khot tertua itu Kufi. Kufi. Kufi itu diambil dari nama kota di Irak, kota Kufah. Kebetulan yang pertama nulis itu Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, Masya Dulu nulisnya pakai mata pisau. Dulu Ukir gitu ya? Kan nggak ada kertas. Iya. Di batu-batu Iya, atau kayak di diukir gitu. tulang unta atau di pelepah kurma. Karena nulisnya pakai mata pisau, jadi nggak bisa lentur. Kotak-kotak gitu, jadi itu disebut kufi itu. Iya, itu Kufi. Iya. Itu yang paling tua. Paling tua tuh. Kalau Kedua, selain naskih. itu ada apa lagi sampai yang 10 itu? Naskah. Naskah itu pernah dibuat sayembara untuk pembuatan mushaf Al-Quran.
Iya, Kayak diresmikan. Mushaf Utsmani gitu. Utsmani, iya betul, itu naskah. Naskhi. Oke. Iya, sampai sekarang kita baca itu kan naskhi. Ya enak sih yang Iya. bahasanya. Kan Dulu kadang kan- kalau yang di Quran Indonesia yang zaman dulu tuh. Dibuat sayembara itu karena dulu Quran la nuqtah wala syakal, enggak ada titiknya, enggak ada barisnya. Betul. Ya, kalau kita sampai sekarang Quran itu enggak diperbaiki bacaannya, wallah alam kita bisa baca atau enggak. Bingung. Sekarang yang ada titiknya, ada barisnya aja orang masih susah bacanya. Apalagi enggak ada titik, enggak ada baris. Ada gurunya nggak sih, Sat? Yang mungkin pertama kali ngajarin atau pertamanya mungkin ngulik, tapi ternyata dia lebih bagus nih, lebih jago, saya pengen belajar ke beliau. Dulu Baik saya punya, guru ketemu langsung atau dari internet atau dari mana? dulu punya guru Heeh. dari Pasuruan, guru saya, Ustadz Abdurrahman Al-Wahhab. Oh, semoga Setiap Allah saya, beliau. Ustadz saya mau belajar kaligrafi, jawaban beliau apa? Jangan, susah. Dijawabnya malah gitu. Iya, susah. Akhirnya saya curi-curi ilmunya deh. Gitu. Tapi memang beliau setiap hari nulis kaligrafi. Iya, waktu itu emang lagi ngerjain di pesantren, nulis-nulis tembok. Kadang Ustadz saya bantuin ya, bawa-bawain apa kayak cat kayak apa kayak gitu, udah nemenin kayak gitu maksud saya. Saya senang kalau disuruh-suruh. Yang penting saya bisa ngeliat Ustadz lagi kerja gitu, lagi nulis. Nah, itu dari situ Berkah juga kan. ilmunya saya ambil. Sama. Gitu. Setelah saya jadi, itu Ustadz lihat status saya di Instagram itu, Barokallah, ilmu saya diambil. Tapi beliau senang, nggak marah. Masya Allah. Jadi pahala jariah bagi Jadi pahala beliau. jariah. Ustaz siapa tadi namanya? Abdurrahman Al-Wahhab. Masya Allah, Dari semoga Pasuruan. Allah menjaga beliau, hafizahullah. Ya pemirsa masih penasaran dengan kisahnya Ustadz Maulana berkeliling sekian banyak masjid untuk menuliskan kalimat indahnya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Ya, yang disebut ngaji itu bukan hanya lewat lisan, Iya. lewat tangan juga bisa. Masya Allah. Gitu. Nah itu di situ bisa dawamul wudu kita dengan adanya kaligrafi ini, wudu kita terjaga.